Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1095 Hal yang menarik. Dreamy Do membawa Dimas Wu kembali ke istananya. Begitu dia mendarat, embun beku di wajahnya meleleh dan berubah menjadi sentuhan kelembutan. Dia tampak memiliki mata air panas di matanya, menatap Dimas Wu dengan penuh kasih sayang, dan berseru, "Aku tidak menyangka setelah kamu menerobos, kamu akan menjadi begitu kuat dan mendominasi." Melihat Dreamy Do, Dimas Wu sepertinya benar-benar melupakan apa yang terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, "Apakah kamu benar-benar takut dengan balas dendam keluarga Dao?" Kebencian orang keluarga Dao terhadap Dimas Wu barusan sangat besar, dan mereka hampir ingin menelan Dimas Wu hidup-hidup. Dimas Wu tahu bahwa jika Dreamy Do tidak menggunakan keuntungan identitasnya untuk menenangkan sementara orang keluarga Dao, kelompok keluarga Dao, orang akan bunuh diri di tempat. Tentu saja, meskipun Joh Dao untuk sementara melepaskan, Dimas Wu sangat jelas bahwa Joh Dao tidak akan pernah berhenti di sini, ia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Setelah mendengar kata-kata Dimas Wu, Dreamy Do tidak bisa menahan diri untuk tidak serius, dan menjawab, "Keluarga Dao tampaknya setia padaku dan Ratu, tapi nyatanya, mereka memiliki lebih banyak pemikiran daripada orang lain. Daripada memelihara serigala di sisimu, lebih baik langsung menjadi musuh dan menyingkirkannya." Jelas sekali, Dreamy Do telah mengharapkan hasil ini sejak lama. Dia dan keluarga Dao sudah menikah dan terikat sepenuhnya, atau mereka berpisah dan benar-benar terbalik. Karena dia memilih Dimas Wu, tidak mungkin untuk mempertimbangkan keluarga Dao. Dia sekarang sama saja dengan mendorong keluarga Dao ke kebalikan dari dia, sejak saat itu dia menjadi tidak cocok. Ketika Dimas Wu mendengar Dreamy Do mengatakan ini, dia tidak berniat membicarakan keluarga Dao lagi. Dia terdiam, dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, bertanya, "Aku masih ragu, orang macam apa pangeran ketiga itu? Kakakku itu telah merencanakan sesuatu sejak dia masih kecil, dan ambisinya juga sangat besar. Dia tidak peduli apa pendapat orang luar tentang dia, dan dia tidak peduli apakah orang-orang itu setia padanya, yang paling dia pedulikan adalah kekuatannya sendiri. Dia tahu betul bahwa hanya ketika dia cukup kuat dia dapat menstabilkan posisinya. Meskipun dia di mana-mana mengklaim bahwa dia hanya di ranah master tingkat 4, tetapi dia dapat dengan mudah menghancurkan master tingkat 5, merasa dia selalu disembunyikan, sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Tujuan utamanya, sangat mungkin sama dengan saya, adalah untuk istana Bingshen." Dreamy Do menjelaskan kepada Dimas Wu dengan serius. "Karena kamu memiliki tujuan yang sama sehingga dia akan selalu mengincarmu?" tanya Dimas Wu tiba-tiba. Dreamy Do menjawab, "Ya, tidak banyak tempat untuk memasuki istana Bingshen, dan setelah memasuki istana Bingshen, kehidupan akan berubah drastis. Dia mungkin menunggu kesempatan ini." Dimas Wu sedikit mengernyit, bertanya-tanya, apa artinya perubahan besar itu? Dreamy Do merenung sejenak, lalu perlahan berkata kepada Dimas Wu, "Istana Bingshen akan dibuka pada hari Grand Ceremony Continental Jiushu. Saat itu, di antara orang-orang yang memasuki istana Bingshen, salah satu orang terbaik akan dipilih. Ahli waris ini, bisa terus berlatih di istana Bingshen di kemudian hari. Bagi para kultivator, itu setara dengan mencapai langit dalam satu langkah. Istana Bingshen adalah tempat yang sangat tua, kuat, dan misterius. Orang luar tidak tahu apa yang ada di dalam istana Bingshen, tapi semua orang tahu bahwa setiap orang yang bisa masuk istana Bingshen pasti punya kekuatan super, dan menjadi pribadi di istana Bingshen adalah eksistensi yang dikagumi semua orang. Mampu tinggal di istana Bingshen hingga praktek kehidupan seperti ini, yang bisa dibayangkan. Dreamy Do ingin masuk istana Bingshen, sebenarnya dia ingin lebih dari sekedar kualifikasi untuk masuk, yang dia inginkan adalah menjadi pewaris istana Bingshen.
Insiden hari ini membuat Dreamy Do melihat dengan jelas, kakaknya pasti memiliki ide ini, dan mengambil tindakan untuk itu. Mungkin karena ini, dia akan menemukan cara untuk membunuhnya dan Dimas Wu. Setelah jeda sejenak, Dreamy Do melanjutkan ke Dimas Wu lagi. Hari ini, aku setuju padamu untuk membunuh orang di sana, hanya untuk membuktikan kekuatanmu dan mendapatkan persetujuan ayahku. Selama ayahku menyetujuimu, maka orang lain di istana ini tidak berani bertindak gegabah terhadapmu lagi. Saat ini, di seluruh istana Jeoshu, penguasa istana masih memiliki kekuasaan dan status tertinggi. Dreamy Do hampir tak kenal takut, tapi peduli dengan ayahnya. Lah berharap Dimas Wu akan dikenali oleh ayahnya. Dengan cara ini, situasi Dimas Wu di Jeoshu Hall tidak akan terlalu sulit. Betapapun orang lain membenci Dimas Wu, mereka harus mengkhawatirkan keagungan ayah Dreamy Do. Setelah mendengar ini, Dimas Wu hanya bisa mengangguk. Ia lalu berkata lagi, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Terus maju. Dreamy Do tersenyum dan berkata dengan santai. Dimas Wu tertegun, bukankah kamu selalu ingin masuk ke istana Bingshen? Kenapa kamu ingin pergi sekarang? Dreamy Do tersenyum, dan berkata, jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Kamu telah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kalau begitu, dengarkan saja aku. Kamu telah berada di benua Jeoshu selama beberapa hari. Aku tidak melakukannya. Bahkan jika kamu tidak mengajakmu berkeliling, biarkan kamu benar-benar merasakan keindahan benua Jeoshuku. Ngomong-ngomong, aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik minatmu. Dengan mengatakan itu, Dreamy Do membawa Dimas Wu ke udara dan terbang pergi. Apa yang membuatku tertarik? Dimas Wu terbang bersama Dreamy Do, sambil bergumam tidak bisa dimengerti. Dalam kabut Dimas Wu, keduanya dengan cepat terbang menjauh dari aula Jeoshu. Setelah beberapa saat, Dreamy Do membawa Dimas Wu ke jalanan ramai di benua Jeoshu. Keduanya seperti pasangan biasa, berjalan di jalan yang ramai di samping satu sama lain. Mereka bergabung ke dalam kerumunan, berkeliaran, menonton pemandangan jalanan. Makmur pertokoan dan bangunan khas di Jeoshu. Keduanya memiliki tingkat kemunduran yang sangat tinggi. Tepatnya, Dreamy Do memiliki tingkat kemunduran yang tinggi. Dia secantik peri, memiliki temperamen yang luhur, dan pakaian yang indah. Kecantikannya bisa digambarkan sebagai mendebarkan. Lebih penting lagi, dia tidak seperti orang lain, memegang lengan Dimas Wu dengan penuh kasih sayang pada Dimas Wu. Wajahnya yang lembut dan manis, membuatnya terlihat lebih gelisah. Dia sepertinya memiliki cahayanya sendiri, dan dia bisa membutakan orang kemanapun dia pergi. Pada saat ini, Dreamy Do benar-benar santai. Dia mengesampingkan semua hal yang mengganggu, benar-benar mengosongkan dirinya, dan mengabdikan dirinya untuk hiburan. Dia melihat kembang api di dunia, merasakan kemakmuran dunia, dan mengalami kehidupan yang santai dan biasa. Dimas Wu berjalan santai bersama Dreamy Do, dan hatinya jarang rileks. Dia mengabaikan tatapan iri dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya yang dilemparkan padanya di sepanjang jalan, dan berjalan maju dengan acuh tak acuh. Dia memperhatikan pemandangan sekitarnya dan budaya adat istiadat. Pada saat yang sama, mencoba mengamati semua jenis orang di benua Jeoshu. Mengapa aura dan kekuatan orang-orang di benua Jeoshu jauh lebih kuat daripada benua lain? Bisik Dimas Wu sambil berjalan. Jelas Dimas Wu merasa bahwa orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa saja itu jelek, tapi mereka semua kelihatannya memiliki aura yang luar biasa dan kekuatan yang tinggi, bahkan beberapa wanita dan anak-anak yang sudah tua dan lemah terlihat memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini sedikit mengejutkan Dimas Wu. Dreamy Do mendengar kata-katanya, menggelengkan kepalanya, dan perlahan menjawab, aku tidak tahu terlalu banyak, tapi aku rasa ini mungkin terkait dengan istana Bingshen. Bagaimanapun, benua Jeoshu dikembangkan oleh istana Bingshen, dan rata-rata dari kami berlatih ilmu bela diri, termasuk teknik dan jurus yang kita praktikkan, sebenarnya diturunkan dari istana Bingshen.
Istana Bingshen seperti aula penyimpanan metode rahasia kuno yang berisi kondisi lingkungan latihan khusus, metode latihan dan gerakan yang lebih banyak, dan berbagai rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kungfu Istana Bingshen diturunkan dari generasi ke generasi, dan itu menguntungkan seluruh 9 benua. Orang-orang di daratan memiliki lebih banyak atau lebih sedikit warisan, ditambah dengan lingkungan kultivasi dan prasyarat, mereka dapat memiliki keunggulan dalam seni bela diri. Dibandingkan dengan benua lain, penduduk di benua Jiushu tentu saja lebih kuat. Sepertinya Istana Bingshen ini benar-benar tempat yang aneh. Dimas Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata setelah mendengar kata-kata Dreamy Do. Awalnya Dimas Wu sama sekali tidak tertarik dengan Istana Bingshen, namun setelah menghabiskan waktu berhari-hari bersama Dreamy Do, dan mendengarnya menyebutkan hal-hal magis yang tak terhitung jumlahnya tentang Istana Bingshen, Dimas Wu sendiri menjadi penasaran. Dan inti dari penjelajahan. Kenapa? Apakah kamu tertarik juga? Dreamy Do memandang Dimas Wu, dengan mata indahnya tertunduk ke bentuk bulan sabit, dan tersenyum pada Dimas Wu. Jangan khawatir, kamu bisa masuk Istana Bingshen bersamaku dalam beberapa hari. Berbicara tentang hal ini, Dreamy Do sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia meraih tangan Dimas Wu dan berkata dalam-dalam kepadanya, setelah membantuku masuk Istana Bingshen, kamu akan bebas. Aku tidak akan berada di sisimu di masa depan, apa kamu akan merindukannya? Ketika ditanya ini, wajah Dreamy Do sangat serius, dengan harapan di matanya, dan sedikit kesedihan dan ketidakpuasan di matanya. Apa maksudmu? Dimas Wu tidak menjawab pertanyaan Dreamy Do secara langsung, melainkan bertanya dengan penuh arti. Dia dan Dreamy Do saling memandang, dan ada juga emosi yang berbeda di matanya. Dreamy Do juga terlihat tertangkap oleh pandangan Dimas Wu, bahkan sedikit tidak bisa melepaskan diri. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Keduanya saling memandang dalam-dalam, dan mereka benar-benar membeku di jalan yang bising. Setelah beberapa saat, Dimas Wu tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, dan tiba-tiba bertanya kepada Dreamy Do, ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menunjukkan sesuatu yang menarik minatku? Dreamy Do juga melambat tiba-tiba, dia tersenyum dan mengangguk terbuka. Bukankah kamu memintaku untuk menemukan seseorang bernama Larvis Wu untukmu terakhir kali? Aku sudah menanyakannya, dan aku akan membawamu ke sana sekarang. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.